pekerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Yang ilegal itu yang diuntungkan atau orang yang punya kuasa. Dulu sama yang sekarang jauh beda. Kalau dulu tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Kompetisi yang baik akan melahirkan pemain tim nasional. Karena kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga kaum. Kami ingin tahu dulu nih, dibalik dari komentar Ustadz di media sosial Facebook ini mengenai tausiah MPU. Iya, MPU itu kan lembaga daerah, negara lah, MUI untuk tingkat nasional. Yang punya ruang untuk mengkritisi itu membicarakan tanpa sekat adalah MPU. Kita bukan minta MPU supaya mereka turun ke jalan untuk mencegah orang-orang yang buat maksiat. Kita mau MPU tersebut dengan kewenangan yang diberikan oleh negara, juga kepercayaan masyarakat secara kelembagaan, juga kapasitas keilmuan. Menempuhlah cara-cara yang tidak bisa lagi dengan cara slow respon. Ini bukan lagi musibah, sudah tragedi terkait bagaimana syariat Islam itu hancur-hancuran di Aceh. Jadi selain memang kewenangan yang besar, juga mendapat fasilitas kayaknya tidak sebanding dengan fatwa, dengan tausiah. Iya, artinya MPU itu diberikan kewenangan yang besar. Seharusnya juga merasa ada tanggung jawab yang besar. Tidak boleh hanya reaktif, tetapi harus mulai proaktif. Dan saya sudah 54 tahun, Ustaz. Saya baru kali ini saya melihat di Banda Aceh sosok seperti Ustaz. Jujur. Kalau saya mau kenyamanan, saya tinggal diam saja. Harusnya kan saya di soft aja supaya tetap diundang ke kantor, diundang ceramah, dapat amplop kan enak gitu. Ya. Tapi kita nggak bisa tahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, kembali kita bertemu membahas persoalan-persoalan sosial, budaya, ekonomi, bahkan agama dalam channel YouTube Saleh Abdullah. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh kembali menarik perhatian. Ini sejalan dengan sebuah unggahan di media sosial Facebook dari Ustadz Masrul Aidi pada tanggal 14 Maret 2023 pukul 6:19 waktu Indonesia bagian Barat. Ustadz Masrul Aidi mengupload sebuah surat tausiah dari Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Aceh yang berisi tentang saran dan pertimbangan kepada pemerintah Aceh. Nanti isinya akan kita bahas. Tapi ada yang menarik yang disentil oleh Ustadz Masrul Aidi, nyan pekerjaan MPU yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, mandum jid gelake bak pemerintah, kecuali penguatan syariat. Gure hanjit depeh syariat hana pupu depeh. Artinya nanti saya terjemahkan. Andai kata pernyataan ini saya yang menyebut, mungkin sudah banyak saya didemo oleh santri. Karena jujur saja saya tidak paham, tidak sepaham sedalam dengan Ustadz Masrul Aidi. Tapi mungkin berbeda dengan Ustadz Masrul Aidi. Untuk itu malam ini kami mengundang Ustadz Masrul Aidi, kita diskusi mengenai posisi MPU Aceh, juga terkait dengan berbagai macam keputusan-keputusan dan tausiah-tausiah yang dikeluarkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang kembali Ustadz menjadi narasumber kami. Ya, kita kembali Ustadz seperti yang saya katakan itu. Andai katalah saya yang menyampaikan ini Ustadz, mungkin saya tidak akan sanggup menghadapinya karena jujur saya tidak punya kemampuan keilmuan bidang ini. Tapi kalau Ustadz itu berbeda. Nah, pertama kami ingin tahu dulu nih, dibalik dari komentar Ustadz di media sosial Facebook ini mengenai tausiah MPU ini. Iya,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Ya, terima kasih ya kepada Pak Saleh telah memfasilitasi pertemuan di acara podcast ini. Saleh Abdullah. Terkait dengan unggahan di media sosial tersebut, tentu segala sesuatu ada sebab musabab. Jadi suatu malam ada salah seorang netizen yang mengunggah status di media sosial memperlihatkan screenshot tentang kegiatan yang diadakan oleh pemerintah Aceh dalam bidang pariwisata, yaitu Tour de Aceh, dengan penampilan para peserta dengan pakaiannya yang perempuan terbuka kepala, baju ketat, laki-laki juga demikian, celana pendek. Di komennya dia mengetak saya, Masrul Kibanyo. Maka tentu saya bukan punya kewenangan di bidang tersebut, tapi sebagai seorang Muslim, apapun profesi kita kan terpanggil untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan saya memang sangat gatal dan getol untuk terus menyuarakan khususnya terkait dengan fenomena celana pendek di Aceh. Sudah sangat mewabah dan sangat mengkhawatirkan. Bahkan dulu ada sebuah video dari kutipan pengajian saya yang sempat diviralkan oleh kawan-kawan. Sampai saya sentil tentang MPU, NU, dan Muhammadiyah. Kenapa diam saja melihat syariat diperkosa di depan mata. Maka karena saya yang ditak, saya pun mempertanyakan, ini MPU apa masih buka kantornya? Kenapa harus ke saya? Kan? MPU apa sudah tutup kantor sehingga harus menyasar ke orang lain? Jadi berangkat dari situ, saya unggah hal lain di status saya dengan pertanyaan, halo MPU, apa masih buka kantor? Kami mengikuti itu. Sampai mulailah terjadi polemik, sampai di situ kan ada sedikit bahasanya provokatif, apa namanya saya katakan kecolongan jih. Selalu saja kita mengelak dengan keterangan bahwa setiap kali terjadi pelanggaran syariat secara massal dan masif di Aceh, kita berdalih kita kecolongan. Maka saya buat kecolongan jih. Jadi kalau bahasa pepatah itu, bahkan keledai pun tidak pernah terperosok pada lubang yang sama. 3 kali. 2 kali pun nggak pernah, cuma sekali. Dia langsung ingat, ini pernah ada lubang di sini. Kita bukan ingin menyamakan guru-guru kita para ulama dengan keledai, dan saya tidak persoalkan tentang ulama, tapi ini secara kelembagaan, MPU itu kan lembaga daerah, negara lah, MUI untuk tingkat nasional. Mereka itu diberikan kewenangan yang besar, dan mereka tidak berada di bawah pemerintahan. Mereka adalah mitra yang sejajar dengan pemerintah. Independen. Mereka berhak untuk menyampaikan sesuai dengan tupoksinya, memberikan saran dan lain sebagainya kepada pemerintah. Jadi ketika saya unggah itu, ada yang menggugat bahwa saya salah alamat. Kenapa bukan ke Dinas Syariat Islam? Kenapa bukan ke Satpol PP dan WH? Kenapa ke MPU? Itu kan bukan tupoksi MPU. Jadi kita ingin luruskan, Satpol PP dan WH itu berada di bawah gubernur kalau tingkat provinsi, berada di bawah Bupati dan Wali Kota di tingkat kabupaten kota. Jadi walaupun kita ngetak mereka, kalau di tingkat pimpinannya ditahan, mereka kan bisa bergerak. Yang punya ruang untuk mengkritisi itu, membicarakan tanpa sekat adalah MPU. Kita bukan minta MPU supaya mereka turun ke jalan untuk mencegah orang-orang yang buat maksiat. Kita mau MPU tersebut dengan kewenangan yang diberikan oleh negara, juga kepercayaan masyarakat secara kelembagaan, juga kapasitas keilmuan dan kewibawaan mereka yang dihargai oleh pemerintah. Menempuhlah cara-cara yang tidak bisa lagi dengan cara slow respon. Karena kita sudah, ini bukan lagi musibah, sudah tragedi terkait bagaimana syariat Islam itu hancur-hancuran di Aceh. Mulai dari pelanggaran pada sisi pakaian, dan itu bukan lagi di ruang publik yang biasa, bahkan sampai di pekarangan masjid. Dulu sempat saya unggah juga di media sosial, orang duduk di sebuah warung kopi di dalam pagar masjid dengan celana pendek. Dan itu tidak ada respon dari pihak manapun. Ini bisa kita sebut apa ini, Ustadz? Kondisi seperti ini, apakah penerapan syariat Islam gagal, pemahaman Islam yang gagal, atau memang upaya tokoh
dalam hal ini secara institusi MPU yang gagal. Iya. Itu akumulasi dari semuanya. Semuanya. Pemahaman masyarakat pun memang nauzubillah. Nauzubillah. Kemudian penerapan syariat Islam itu dulu pernah kita laksanakan diskusi publik yang diprakarsai oleh kawan-kawan dari ISAD, Ikatan Santri Alumni Dayah, diadakan di Hotel Kiryat. Itu berangkat dari sebuah sentilan dari Rektor UIN yang baru dilantik, Prof. Mujibur Rahman. Penerapan syariat Islam di Aceh gagal. Dibuat judul yang heboh itu. yang heboh. Sempat dibuat judul waktu itu, penerapan syariat Islam di Aceh gagal, asumsi atau fakta. Itu juga menjadi sebuah masalah, penerapannya yang gagal. Kemudian kita juga melihat bahwa MPU ini terlalu berada di ruang nyaman, tidak mau bersikap proaktif, hanya sebatas reaktif mengeluarkan fatwa. Kita ingin ketika melihat dulu saat terjadi COVID di Aceh, itu bahkan dari pihak pemerintahan memanfaatkan potensi MPU untuk bagaimana meyakinkan masyarakat agar patuh pada protokol COVID, kemudian patuh pada vaksinasi 1, 2, 3 dan seterusnya. Ikut vaksin. Ikut vaksin. Bahwa ini halal. Di publikasi wajah guru-guru kita tersebut ditempel sepanjang jalan. Nah, jadi dalam posisi yang sama, saya tergerak. Kenapa tidak guru-guru kita di MPU memanfaatkan nilai tawar? Kalau wajah kami bisa dipajang untuk mendukung tentang vaksinasi, tentang protokol COVID dan lain sebagainya. Kenapa tidak kita sekali-kali minta gantian supaya foto jenderal-jenderal itu, Pangdam, Kapolda juga ditempel di tepi jalan untuk bagaimana penerapan syariat. Dan secara pribadi, saya sampaikan itu. Saya ingat dulu ketika diundang untuk pesijuk helikopter Pak Kapolda yang baru. Diundang untuk pesijuk, walaupun saya bukan kapasitas MAA untuk pesijuk dan bukan pula MPU. Tapi kita manfaatkan momen ketika sedang duduk sarapan pagi dengan beliau naik. Saya tanya ke beliau, Pak Kapolda, apa nggak mungkin kalau personil polisi yang bertugas di Aceh kita perintahkan, kalau bahasa dari beliau, kita perintahkan untuk sedikit peduli syariat. Misalnya Polantas yang turun ke jalan itu bukan hanya menertibkan tentang helm, kaca spion, atribut, SIM, STNK, tapi juga sekaligus ikut mempertanyakan ini kok terbuka auratnya. Yang cowok pakai celana pendek, yang cewek barangkali celana ketat ataupun terbuka rambut. Atau kalau berboncengan laki-laki dan perempuan, itu dipertanyakan siapa. Walaupun hanya dengan nada bergurau. Dan saat itu langsung direspon oleh beliau, oh nggak bisa Pak Ustadz, itu kita lompat pagar. Nah, karena kita punya topoksi sendiri, kita lembaga negara. Jadi saya agak sedikit merasa berkecil hati dengan respon demikian. Tentu saya berpikir andai kata yang berbicara itu bukan saya yang hanya Masrul ID, tetapi seorang anggota MPU, apalagi kalau wakil sampai ketua MPU yang berbicara, tentu responnya tidak akan sedramatis itu. Jadi akhirnya saya balik pernyataan, oke lah Pak, sebagai polisi itu bukan tupoksi, tapi Anda sebagai Muslim, apa jawaban? Oh itu kita buat himbauan saja. Dan itu pun tidak ada. Maka kita berharap guru-guru kita yang di MPU ini bukan hanya reaktif, tetapi proaktif. Datang bersilaturahmi. Ya, ini sesuai Kanun nomor 2 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama. Yang disahkan oleh Gubernur Irwandi Yusuf 26 Mei 2009. Bertepatan dengan 1 Jumadil Akhir 1430. Dari bab 1 ketentuan pasal 1 ini saya mengutip ada 24 poin. 14 poin diantaranya itu adalah menjelaskan soal tentang fungsi kewenangan MPU yang begitu besar, seperti kata Ustadz tadi. Tapi kalau kita lihat di tahun awal 2003 ini, saya melihat ada 6 tausiah, termasuk soal Ramadan dan termasuk soal PKA. Tapi soal misalnya Ramadan ya, tidak ada yang substansi saya lihat. Ini gimana menurut Ustaz? Dan itu pun kalau bahasa kerennya, hampir setiap hari saya cuci mulut ke lembaga MPU. Di setiap pengajian. Dan saya izinkan jemaah untuk menyampaikan informasi itu ke MPU agar tidak menjadi fitnah. Bahwa saya tidak sembunyi-sembunyi untuk mengkritik. Dalam kapasitas bahwa yang duduk di tempat itu guru-guru kita hormat. Tetapi dalam kapasitas sebagai lembaga negara yang paling bertanggung jawab di bidang syariat, lalu terjadi pembiaran dalam tanda kutip barangkali ya, dengan persepsi yang berbeda. Kita sangat kecewa. Maka saya sampaikan,
Kenapa tidak misalnya ada sebuah arahan itu yang mudah untuk dilaksanakan, tidak menimbulkan dampak-dampak negatif, dan masyarakat mudah untuk ikuti. Kita ambil contoh tentang tausiah terkait dengan Ramadan. Bukan hanya ajakan umum, tetapi ada rincian lebih detail. Misalnya kita perhatikan betapa di Banda Aceh ini semakin lama Ramadan itu semakin mencekam, bukan semarak. Sedangkan Nabi mengajak kita untuk bersuka cita. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa yang bersuka cita dengan datangnya masuknya bulan Ramadan, Allah haramkan tubuhnya disentuh oleh neraka. Lalu coba perhatikan malam-malam Ramadan. Coba keluar ke Banda Aceh, pusat kota, dari maghrib sampai isya. Itu bukan semarak, suasananya mencekam. Kenapa? Pertokoan tutup, jalanan lengang. Kenapa? Bukan karena sholat isya. Kalau karena sholat isya, sungguh setiap malam demikian. Ini karena sholat tarawih. Pertanyaannya, apakah Islam mengajarkan begini supaya suasananya menjadi lengang, hening begitu? Sementara di mall ramai. Di mall ramai. Ya. Islam kan inginkan ibadat itu pada waktu yang disesuaikan. Ada ketika tubuh kita sudah beradaptasi. Kita ambil contoh, Arab Saudi saja yang paling disiplin sholat berjamaah di awal waktu. Khusus bulan Ramadan, itu azan Isya yang sepatutnya jam 8 waktu Arab Saudi, digeser ke jam 9 waktu Arab Saudi. Nah, karena mereka paham, orang yang baru selesai buka puasa, perlu interval waktu untuk menenangkan perutnya, untuk buang hajat, untuk bersiap-siap keluar ke masjid. Atau boleh jadi di antara orang yang berbuka puasa ini ada yang buat hajatan, seperti buka bersama, sempatlah ngobrol, ngalor ngidul. Tapi karena azannya tepat jam 8, buka puasa hanya sebatas makan-makan, bubar. Nah, kenapa tidak ada semacam tausiah MPU lebih detail agar Ramadan kita lebih mudah dinikmati? Mohonlah kepada panitia masjid dan BKM agar azan Isya kita geser sekitar 1 jam dari jadwal yang sepatutnya, supaya kita benar-benar datang ke masjid dalam suasana siap untuk beribadah. Ada arahan-arahan lebih detail demikian rupa. Selain soal kewenangan ya, memberi saran, pendapat, masukan, pertimbangan dan lain-lain kepada pemerintah Aceh. Di bab 6 soal keuangan pimpinan, lumayan juga Ustadz, pasal 36. Ini pimpinan dan anggota MPU mendapat tunjangan representasi, tunjangan jabatan, tunjangan komisi, tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, dan tunjangan pakaian dinas. Jadi selain memang kewenangan yang besar, juga mendapat fasilitas. Kayaknya tidak sebanding dengan fatwa, dengan tausiah. Iya. Kalau kita nonton film Spider-Man, itu di episode awal, kan ada pernyataan, semakin besar kemampuan, maka akan semakin besar tanggung jawab. Artinya MPU itu diberikan kewenangan yang besar. Seharusnya juga merasa ada tanggung jawab yang besar. Tidak boleh hanya reaktif, tetapi harus mulai proaktif. Apalagi sekarang syariat itu, na'udzubillah, kalau kita masih punya sedikit rasa malu di dalam hati sebagai orang Islam yang tinggal di Aceh. Kalau datang kawan-kawan kita dari luar Aceh kemari, secara spesifik minta kepada kita, tolong tunjukkan kepada saya di mana syariat Islam di Aceh. Nggak ada tempat yang bisa kita tunjukkan sebagai buktinya. Jalan raya kita diisi dengan pasangan-pasangan yang buat maksiat. Bayangkan muda-mudi itu berpeluk-pelukan di atas kendaraan, dan itu sudah dianggap lumrah. Kemudian nauzubillah, bayi yang lahir di luar nikah, itu belum lagi kekerasan seksual dan lain sebagainya. Dan tidak ada langkah proaktif. Saya selalu menyuarakan, bahkan yang terakhir itu sampai, mohon maaf, rektor USK dengan rektor UIN itu berhadapan secara langsung dalam ceramah ketika presidio rektor UIN. Mereka duduk berdua. Saya minta tanggung jawabnya. Bapak-bapak rektor berdua ini sanggup nggak menjaga kampus Darussalam itu menjadi lebih Islami, minimal dengan menempatkan 2 orang security di pintu gerbang depan. Kita minta, tapi ternyata juga tidak ada respon. Tidak respon. Malah ini di 2 hari ini beredar di media sosial, ada seseorang yang saya tidak kenal ya, sambil dia melakukan penggerebekan, ternyata ada warung kopi, sholat Jumat, di luarnya ditutup, dalamnya ada. Kemudian beliau jalan lagi ke Ulele, beliau mengusir, sampai mengeluarkan kata-kata mungkin karena terlalu emosi. Tapi yang dikritik orang justru kata-kata. Maka persis seperti status saya. Kalau orang-orang ini melihat rentetan dari status-status saya sebelumnya, bagaimana kita mengkritisi dengan bahasa bijak, halo. Ketika itu tidak ada respon, maka sampai keluar bahasa kebun binatang. Kita belum pakai bahasa kebun binatang, masih memakai bahasa perumpamaan, bahasa-bahasa wise word itu.
Nah, cuma karena itu sudah ada ungkapan demikian, kita pakailah, keluarlah namanya keledai tadi. Nah, saya tantang kawan-kawan yang merasa keberatan. Kalau begitu berikan contoh yang lain untuk mewakili ungkapan seperti ini. Mungkin Supaya saya ganti. sudah kesal kali Ustaz ya. Nah, Udah karena berulang-ulang. udah sampai ke ubun-ubun. Iya, Karena kita bukan sporadis tiba-tiba langsung emosi. Kita berulang-ulang menghadapi proses ini. Dan tidak ada kepedulian sama sekali. Tapi ini sepertinya kalau saya membaca ini tausiah MPU ini tidak ada beda dengan seruan dari Dinas Syariat Islam. Iya. Malah di bawah sebenarnya ini kan hanya bisa dilakukan oleh Dinas Syariat Islam atau Satpol PPWH. Misalnya di tausiah nomor 6 tentang pelaksanaan ibadah Ramadan yang akan kita lakukan insya Allah beberapa hari lagi. Pada poin ke-1 menetapkan diminta kepada pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota untuk mengawasi dan menertibkan kegiatan penyambutan Ramadan yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan adat Aceh. Saya kira tidak ada yang tidak sesuai Ustaz kalau di Aceh. Maka pertanyaan yang spesifiknya itu apa? Iya. Ketika pemerintah daerah membaca himbauan seperti ini, kan mereka timbul pertanyaan, kira-kira untuk daerah kami yang spesifiknya itu apa? Iya. Yang paham itu kan MPU. Iya. Jadi harusnya MPU itu karena ada MPU kabupaten kota, harusnya ada masukan ke MPU Aceh bahwa di daerah kami misalnya Aceh Selatan ternyata bulan Ramadan itu pagi-pagi ada asmara subuh yang anak mudanya lah laki-laki dan perempuan ke masjid sambil gandeng tangan pulang gandeng tangan. Oke, kita buat contoh sampel. Ada sesuatu yang lebih spesifik sehingga apakah dibuat secara umum nanti supaya masing-masing daerah melihat di kampung daerah kami ini masalahnya, daerah kami ini masalahnya. Jadi kalau hanya ajakan umum begitu sudah cukup dengan Al-Quran dan Sunnah saja. Dan ini sebenarnya tupoksi dari Dinas Islam kalau saya tidak salah menerjemah. Ini juga ada semua pihak menjaga situasi dan kondisi aman dan kondusif agar masyarakat aman tenang. Saya kira ini kan sebuah kondisi yang sangat normatif soalnya. Normatif. Maka kita ingin lebih, kalau bahasa kerennya menusuk lah. Ada sebuah arahan khusus dari taujihat, dari rekomendasi MPU itu yang benar-benar harus pemerintah spesifik tugasnya. Jadi kalau misalnya kita ambil kasus tentang celana pendek tadi, MPU fokus di situ dulu. Tolong pemerintah Aceh, gubernur dan semua perangkat daerah jaga jangan ada lagi atraksi orang yang melanggar syariat secara terbuka di ruang publik. Ada arahan demikian. Tapi kalau hanya menjaga syariat Islam secara khusus, orang bingung apa yang harus dijaga, apa yang harus Menurut Ustaz kenapa situasi ini terjadi akhir-akhir ini di MPU Aceh? Sebelumnya sepertinya agak-agak kurang seperti ini. Dulu kan semakin agak-agak inilah kalau kita bilang ya. Boleh jadi mungkin ini analisa saya bisa benar, bisa salah, boleh sepakat, boleh tidak. Saya melihat dulu yang duduk di MPU kan ulama-ulama senior sebagai pimpinan. Abu Daud Zamzami almarhum Allah maghfir lahu, Abu Ghazali Muhammad Syam Allah maghfir lahu, Abu Dr. Muslim Ibrahim Allah maghfir lahu. Yang kapasitas mereka mungkin bahkan orang seperti saya pun agak ngeri kalau untuk mengeluarkan kalimat-kalimat yang seperti ini. Yang kedua, mungkin di zaman mereka suasananya masih lebih kondusif daripada sekarang. Jadi tidak terlalu banyak vulgar pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Tapi akhir-akhir ini kan seolah-olah terjadi pembiaran. Kemudian juga yang duduk di kursi ketua-ketua MPU, ya hampir-hampir sebaya-sebaya saya juga. Lim Faisal lebih senior, mungkin ya selisih usia kami antara 5 sampai 10 tahun. Abi Hasbi Al-Bayuni mungkin juga sekitar antara 5 sampai dengan 10 tahun. Kemudian ada kalau Tengku Hatta, itu memang kami hampir sebaya dengan beliau, Abi Hatta. Kemudian ada Dr. Muhibul Tabari. Sebenarnya beliau berada dalam barisan orang tua saya, masih ada hubungan kerabat juga. Karena adik beliau yang perempuan itu adalah istri dari ayah uwa saya. Tetapi ketika kita melihat bahwa kepedulian MPU, mereka bukan tidak peduli, kita bukan mencurigai mereka tidak peduli. Tapi karena ini lembaga publik, mohon maaf, juga mendapatkan gaji dengan tunjangan yang besar tadi. Dan itu tentu juga melibatkan uang kita di dalamnya sebagai pembayar pajak. Saya kan bayar pajak juga, paling kurang pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan. Tentu kita berhak untuk meluapkan kekecewaan. Berhak melakukannya.
Dan kita tidak mempersoalkan secara pribadi, karena kita nggak ada masalah pribadi. Kita hanya bermasalah dengan MPU. Jadi bukan kesal kepada Limpesalnya, kepada Abi Hasbi Bayunya, kepada Abi Yahtanya, kepada Abun Muhibut Tabarinya. Kita kesalnya kepada lembaga MPU ini. Bahwa kebetulan mereka di dalam, itu persoalan yang lain. Ini yang kita agak sedikit menjadi tidak memilah-milah masalah. Kita ingin lembaga MPU itu menjadi lebih berdaulat. Mereka itu lebih memperlihatkan tajinya. Jadi kalau persoalan mungkin berhadapan dengan pihak-pihak yang berkuasa, misalnya dengan Kapolda, dengan Pangdam, kalau face to face itu barangkali kita bukan orang yang punya kekuatan, karena senjata kita cuma doa. Tapi kan bisa diantisipasi. Kita ambil contoh ketika ditugaskan Kapolda baru ke Aceh. MPU jangan hanya duduk manis, langsung bersilaturahmi buat hubungan personal. Bapak Kapolda, kami di Aceh berlaku syariat Islam. Kira-kira Anda sebagai Muslim yang sekarang mendapatkan amanah dari Allah bertugas di negeri ini, apa kontribusi Anda untuk penegakan syariat? Ya, kalau direspon positif, alhamdulillah. Oh misalnya negatif, oh kami nggak bisa karena tugas kami sudah diberikan oleh negara ini. Oh kalau begitu, kira-kira apa yang bisa Anda lakukan untuk tidak mengganggu pelaksanaan syariat kami? Oh ternyata itu juga negatif jawabannya. Itu kami nggak ada urusan. Misalnya, kan MPU bisa mengambil langkah tegas. Oh kalau begitu oke lah. Nanti persoalan apapun yang Bapak perlu bantuan kami, itu juga bukan tupoksi kami. Ada nilai tawarnya. Ini menarik menurut Ustadz ya. Dulu kita masih zaman konflik, belum reformasi. Suatu ketika sebagai jurnalis saya melakukan wawancara almarhum Profesor Ali Hashimi di kantor MPU. Salah satu pertanyaan saya ketika itu belum ada syarat bahwa Kapolda harus ada izin. Saya cuma memancing, ayah, apakah Kapolda yang baru ini ada nggak diminta pendapat MPU? Ada. Saya tidak tahu sekarang dengan ada undang-undang pemerintah Aceh bahwa pengangkatan Kapolda Kajati itu harus konsultasi dengan MPU. Kalau dengan gubernur saja sepertinya sudah tidak ada lagi. Artinya secara grade dia kan semakin menurun. Padahal undang-undang ada gitu. Nah, kemudian ke almarhum Profesor yang mantan rektor Muslim Ibrahim, saya tanya juga, Pak Prof, ini bagaimana bro? Ada? Oh ada. Tetap diminta kita pendapat. Kalau syarat Muslim itu paling yang utama. Tapi salah satu yang kita buka komunikasi kata Pak Profesor seperti itu. Tapi saya sekarang tidak tahu apakah itu ada atau tidak. Wallah alam juga. Maka kita sedih ketika beberapa waktu yang lalu Pangdam melaksanakan kegiatan hajatan di Blang Padang. Itu justru bertepatan dengan wafatnya ulama besar kita Abu Tumin Nabhani, Allah maafir lahu. Tapi kan Pangdam beliau hanya melihat bahwa Abu Tumin wilayahnya di Biren. Ini saya buatnya di Banda Aceh. Beliau tidak salah cara berpikirnya. Kemudian setelah itu dipasang teratak panggung, dana sudah dialokasikan, lalu kita demonstrasi menolak dan lain sebagainya. Kan ego beliau sebagai Pangdam juga muncul. Masa saya ditekan oleh rakyat sipil? Andai kata ada langkah antisipasi, oke lah kita anggap itu kecolongan. Kita buatlah langkah antisipasi. Ke depan langsung pihak dari guru-guru kita di MPU bersilaturahmi ke Pangdam. Jangan lagi menjaga ego. Masa kami ulama datang ke penguasa? Ini bukan datang minta proyek. Kita datang untuk berdakwah. yang negatif itu kalau kita datang minta proyek. Ini kita datang untuk menjalankan dakwah. Tidak ada yang turun harkat dan martabatnya. Ini bukan zaman normal lagi kita datang menunggu. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ini bukan tentang ilmu. Ini tentang bagaimana menjalankan amar ma'ruf nahi munkar dan strategi-strateginya. Datang bersilaturahmi. Setelah ngopi, ngalor ngidul, kan bisa dimasukkan. Pak, kalau ke depan nanti Bapak ada kegiatan lagi, buat acara seperti yang sudah-sudah. Itu kan mengganggu stabilitas di Aceh. Kami sebagai MPU representasi dari ulama Aceh, enggak kami tegur, kami ditekan oleh masyarakat. Ketika kami tegur, kami juga segan kepada Bapak orang berpangkat, punya bersenjata. Ini bagaimana supaya kita sama-sama enak di Aceh, Bapak tugasnya enak, sukses, kami doakan selamat. Kan enak ngomongnya. Tentu ke depan beliau akan konsultasi, Abu, kami mau buat hajatan fulan. Kira-kira kalau kami buat konser boleh nggak? Kalau nggak boleh, kira-kira apa tawaran alternatif lain supaya tetap Kermayani menjadi Semarang? Kalau boleh, kira-kira apa syaratnya supaya boleh? Siapa yang kami undang untuk menyanyi? Kan Islam ini bukan jalan buntu, tetap ada solusi.
Ini kembali lagi Ustadz, di FB Ustadz ini ada 40 komentar Iya. yang saya print out. Berbagai-bagai macam komentar situ. Salah satunya komentar itu, apa Ustadz, ada nggak teguran dari MPU ketika mengkritik selalu itu? Sampai malam ini belum. Nggak ada. Ada nggak perasaan nggak enak itu? Rasanya belum. Belum juga. Belum datang Belum. perasaan tidak. Malah perasaan kesal itu belum selesai. Tapi Ustadz kan bahagian dari ulama juga kan? Bagaimana mengkritik? Enggak, kita sedang magang jadi ulama. Sedang magang gitu. Belum cukup umur jadi ulama. Belum balik, baru mau mayyiz. Cuma itulah, dalam kapasitas yang kita mampu, walaupun kelas-kelas kecil kan ada yang juga dengar-dengar ucapan kita, omongan kita. Menjaga konsistensinya itu yang berat. Saya katakan saya bukan orang bersih. Enggak sulit untuk mencari kelemahan saya. Gampang sekali. Tetapi kita ingin tampil di ruang publik sesuai dengan ekspektasi. Di ruang publik, masalah di ruang pribadi, mungkin apakah saya sholat di rumah atau tidak sholat, apakah saya bangun subuh tepat waktu atau tidak, itu kan rahasia saya dengan Allah. Yang tahu paling-paling hanya istri saya. Tapi begitu tampil di ruang publik, begitu berkumandang azan, saya terpanggil untuk datang ke masjid sholat. Mungkin saya sedang tidak semangat sholat, tapi orang akan melihat, masa Ustaz nggak sholat? Mereka nggak tahu bahwa saya sedang letih, sedang lelah. Masyarakat nggak mau tahu itu. Yang mereka lihat bahwa azan berkumandang, orang ke masjid, Ustaz tetap nongkrong di warung kopi. Ini hal-hal sederhana. Saya bukan orang terlalu bersih, tetapi saya menjaga hal-hal demikian. Saya sering buat seloroh dalam pengajian. Ketika disuguhkan minuman, saya buka kemasannya, segelnya, saya masukkan kantong. Kemudian saya tuang air dalam gelas, saya minum 3 kali tegukan. Saya berseloroh. Ini cuma karena di depan jemaah saya minum begini. Karena sunnah Nabi minum 3 kali teguk. Tapi kalau di rumah 3 jam habis untuk berseloroh. Artinya kita ingin menyatakan bahwa kita bukan orang yang perfeksionis. Tetapi karena tampil di ruang publik, keberadaan kita sebagai orang yang dianggap panutan, walaupun menurut kelasnya masing-masing, itu bahkan gerak tangan kita saat berdoa itu diperhatikan. Ustadz tidak merasa khawatir bahwa akan tereliminir dari konstelasi ulama-ulama Aceh? Karena Ustadz dianggap sebagai intelektual muslim, seorang Ustadz yang kritis. Yang pertama, saya tidak punya target apapun dari sisi dakwah, hanya sebatas menjalankan kewajiban. Maka ketika ada kawan-kawan yang kritik, kawan yang akrab, itu Anda ngomong keras-keras begitu, apa ada perubahan? Maki-maki begitu, ada perubahan? Saya jawab, saya bukan berharap perubahan. Saya hanya berharap kalau nanti timbul pertanyaan permintaan pertanggungjawaban dari Allah. Apa yang sudah kamu lakukan? Saya bisa menjawab, hal balagtu, apakah saya sudah sampaikan? Selesai. Yang kedua, kita tidak punya target apa-apa. Saya tidak mau jadi anggota MPU, saya tidak ingin dapat bantuan bulan dari pemerintah. Saya tidak ingin supaya nanti pemerintah bantu pesantren saya. Enggak, saya tidak punya target apa-apa. Hanya kita sedih ketika ingin hidup beribadah dengan tenang, tiba-tiba kita berdosa dari perbuatan orang lain. Saya kan sering sampaikan, dosa itu ada dosa aktif kita yang melakukan, ada dosa pasif kita terlibat sebagai penonton. Makanya Imam Ibnu Nuhas dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin an Amalil Jahilin menyatakan, dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar, ketika Nabi katakan dalam hadis sahih, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat atau mengetahui adanya kemungkaran, hendaklah ia ubah dengan tangan atau dengan kekuasaan. Bila tidak mampu, maka dengan lidah, dengan nasihat. Bila tidak mampu, maka dia ubah dengan hati, bukan membenci, ubah dengan hati. Dan itu derajat iman yang paling rendah. Nah sekarang bayangkan kita keluar dari Cot Keeng, beraktivitas ke kota. Sepanjang jalan itu laki-laki dan perempuan berpelukan di atas kendaraan. Sanggup nggak saya pelototi semuanya? Begitu saya abaikan begitu saja, tidak berusaha melakukan sesuatu untuk perubahan, saya ikut terlibat. Maka dalam banyak sekali kegiatan ceramah, saya sampai bahasakan dengan kata-kata yang sarkas. Untuk kondisi sekarang, selain daripada sholat subuh, maka sholat waktu fardu yang lain berjamaah di masjid, itu lebih besar dosa daripada pahala. Kenapa? Karena Anda sholat sendiri di rumah atau berjamaah di rumah, Anda tidak berdosa. Tapi ketika Anda keluar ke masjid untuk sholat berjamaah, sedangkan dari rumah Anda menuju masjid ada banyak pemandangan maksiat yang dilakukan oleh orang lain. Ada tetangga di luar rumah, istrinya duduk di depan dengan rambut tergerai, tidak tertutup. Ada pasangan laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri berpeluk-pelukan di atas kendaraan. Anda tidak melakukan perubahan terhadap mereka. Apakah dengan tangan, apakah dengan lidah, ataukah dengan hati? Anda berdosa.
Jadi lebih baik sholat di rumah daripada di masjid, saya katakan. Tapi ini bahasa sarkas. Artinya kalau benar ingin datang ke masjid untuk sholat, sterilkan tempat Anda dari rumah sampai ke masjid, jangan ada pemandangan maksiat. Siapa yang mampu lakukan itu? Kan pemerintah. Pemerintah tidak ada pemikiran ke arah ini, kecuali ada tekanan dari guru-guru kita di MPU. Betapa sedihnya 20 tahun syariat Islam sudah berlaku di Aceh. Tidak ada kesadaran masyarakat di negeri ini tentang menutup aurat. Tapi kurang dari 1 tahun terjadi COVID, kesadaran tentang pakai masker tumbuh sampai ke kampung. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Iya. Sangat miris. Iya. Saya pulang 1 kali ke Aceh Selatan. Lewat di daerah Alubili, di daerah Lami, baru terjadi banjir. Banjir terenang di sebelah kiri jalan. Besoknya saya kembali ke Banda Aceh. Ibu-ibu itu jemur alat-alat rumah tangganya, kasur dan bantalnya. Itu udah kayak orang pakai bikini di Florida. Pakai baju daster yang setengah paha. Bukan setengah betis, setengah paha. Baru kemarin Allah hukum mereka dengan banjir. Hari ini mereka langsung berbuat maksiat. Boleh jadi mereka nggak tahu itu maksiat. Kenapa? Karena gagalnya dakwah kita. Jangankan berdakwah tentang hal-hal yang tersembunyi, ini yang vulgar terlihat di depan mata, batasan aurat. Mungkin kita selalu terbiasa atau kita paham dengan ajaran bahwa membuang duri di jalanan itu berpahala. Tapi duri dalam hati kita nggak bisa buang. Dan duri itu menjadi masalah tersendiri. Karena saya sering katakan bahwa hadis imatatul adza anit thariq itu disalah terjemahkan, memindahkan duri dari jalan. Akhirnya masyarakat kita lebih fokus kepada duri daripada gangguan. Maka ada orang naik becak, melihat duri di jalan, dia parkir becak di badan jalan, dia pindahkan duri. Padahal orang yang lewat lebih terganggu karena becaknya daripada duri. Dan secara bahasa, adza itu bukan duri, gangguan. Imatah itu menghindarkan gangguan dari jalan. Maka kenapa kalau kita lihat di Ule Karing itu orang jualan becak di atas badan jalan, lapaknya di atas badan jalan. Mereka tidak merasa berdosa karena mereka tidak buang duri di jalan. Hanya taruh becak dengan pasang lapak saja. Jadi bahasanya Ustadz siap untuk tidak populer ya. Berarti langkah Ustadz ini siap untuk tidak populer. Siap. Dan saya sudah 54 tahun Ustadz. Baru kali ini saya melihat di Banda Aceh sosok seperti Ustadz. Jujur. Saya baru 47 tahun. Saya bergesek-gesek, saya lihat dulu pernah ada ulama yang berkonflik karena persoalan khilafiyah. Tapi Ustadz masuk tidak dalam konteks itu. Ini menarik saya kira. Lebih kepada syariah. Kita mungkin pernah punya Faisal Hasan Sufi dulu. Ustadz bergesek karena persoalan khilafiyah. Ustadz Farhan juga bergesek karena soal khilafiyah. Tapi Ustadz masuk tidak dalam konteks itu. Ini menarik. Kalau saya mau kenyamanan, saya tinggal diam saja. Kita ambil contoh. Dulu ketika pemerintah Aceh di masa Pak Nova Iriansyah, saya sangat dekat dengan beliau. Sampai beliau berkunjung kemanapun mengantarkan bantuan pemerintah Aceh. Saya yang diajak sebagai pendamping untuk menyampaikan tausiah. Sampai kapan? Sampai saya kritisi kebijakan beliau tentang yang pertama pendidikan, yang kedua stiker bahan bakar. Kalau saya ingin menikmati kenyamanan itu, ngapain mengusik kenyamanan beliau? Tinggal diam-diam saja. Kan tetap diajak kemana-mana. Baru kemudian saya dengar bocoran dari kawan-kawan di dinas-dinas. Apa kata mereka? Ustaz, kami sebenarnya setiap ada kegiatan tausiah di kantor itu, nama nomor urut 1 itu nama Ustaz. Tapi setiap kali kami ajukan ke atas, mentok, kata ini berseberangan dengan kita. Harusnya kan saya di soft saja supaya tetap diundang ke kantor, diundang ceramah, dapat amplop kan enak gitu. Tapi kita nggak bisa tahan. Satu. Yang kedua, kita tidak menggantungkan rezeki ke tempat tersebut. Kita punya sumber rezeki sendiri. Kita itu sudah diatur oleh Allah. Tidak akan pernah meleset. Nggak pernah akan meleset. Ini yang kita sedihkan. Yang ketiga, kita melihat masyarakat sudah apatis. Nggak ada lagi tempat menggantungkan harapan. Mungkin para ulama kita bukan salah mereka, tetapi saya melihat ada sebuah kondisi yang berbeda. Dulu saya perhatikan almarhum Abuya Profesor Dr. Muhyiddin Wali. Beliau itu dulunya berdomisili di Jakarta. Sekali-kalinya pulang ke Aceh Selatan. Saking rindunya masyarakat ingin ketemu beliau, cium tangan beliau. Bahkan beliau tidak punya waktu istirahat. Dalam tidurnya pun beliau tetap berjabat tangan dengan masyarakat. Nggak ada alasan ulama itu menutup pintu karena perlu istirahat. Saya perhatikan dengan mata kepala saya. Beliau tidur di ruangan musala. Ada seorang khadam yang pegang tangan beliau. Nah, masyarakat bukan mau yang aneh-aneh. Mereka mau cium tangan beliau saja. Bayangkan, hadir ulama dan mereka bersentuhan langsung.
Sekarang sebagian ulama kita tetap demikian, cuma oleh lingkungan terdekat memberikan proteksi protokoler. Ingin memperlakukan ulama seperti para pejabat, ada pamtubnya dan lain sebagainya. Padahal ulama ketika dijauhkan dari masyarakat, taringnya hilang. Mereka seperti keluar dari habitat. Dan seperti kanun MPU juga ada mengatur protokoler. protokoler, karena sudah jadi pejabat negara. Jadi ketika sudah ada protokoler, apa yang terjadi? Informasi di masyarakat nggak tersampaikan secara langsung kepada guru-guru kita. Terseleksi. Nanti ada ring 1, ring 2, ring 3. Kita ya, mau perlu apa dengan Abu? Oh, mau tanya, itu cukup kami saja. Abu nggak tahu ada masalah ini di masyarakat. Nanti nggak sanggup diselesaikan ring 1 masuk ring 2. Biar kami selesaikan saja. Nggak selesai ring 2 baru ring 3. Kami selesaikan saja. Baru terakhir terseleksi informasi yang sampai ke Abu. Itu juga menjadi salah satu fenomena. Bukan kita menyatakan bahwa guru-guru kita sekarang tidak peka, tetapi semacam lingkungan beliau itu terlalu memberikan proteksi sampai informasi A1 itu enggak sampai ke beliau. Ya, kemudian juga dulu abu-abu kita kan transportasinya kendaraan terbuka. Saya ingat dulu almarhum Abu Nasir Wali itu naik Vespa PX, melihat langsung di atas masyarakat. Ketika beliau parkir dimanapun, itu langsung warga masyarakat yang jualan pisang, kantung pisang, yang jualan ikan, kantung ikan. Hari ini kan menjadi lebih privat. Pakai sopir, kemudian nyaman, pakai AC, tertutup. Dalam perjalanan, abu-abu kita ketiduran. Tidak melihat realitas yang terjadi di tepi jalan. Sampai ke tujuan, disambut, semuanya sudah normal keadaan. Tidak terbaca apa yang terjadi di masyarakat. Maka ini juga menjadi salah satu persoalan. Kita ingin abu-abu kita seperti generasi-generasi terdahulu tidak dibatasi interaksi mereka dengan masyarakat. A1 informasinya. Baik Ustadz, saya kira cukup menarik bicara malam ini. Terima kasih Ustadz. Jangan pernah bosan kalau kami undang terus. Tetap, insya Allah. Karena saya juga perlu media untuk tersampaikan dengan baik agar hilang kesalahpahaman. Karena di komentar kawan-kawan itu ada yang beranggapan saya berbicara begini menarik perhatian supaya diundang menjadi anggota MPU. Ya, saya tetap berposisi, tetap kita di luar supaya mudah untuk menyampaikan kritikan. Dan kritikan itu tidak ada motif pribadi sama sekali. Bukan karena benci kesimpulan-kesimpulan, bukan karena supaya kita ingin lebih populer, tetapi kita ingin bagaimana kepedulian tentang syariat itu menarik perhatian. Baik Ustaz. Sahabat sisi lain itu tadi pembicaraan kami bersama Ustadz Masrul Aidi. Saya tidak mengambil kesimpulan karena memang pembicaraan ini, apa yang disampaikan oleh Ustadz Masrul Aidi ini, kata demi kata, kalimat demi kalimat, tentu Anda yang bisa mengambil kesimpulan sendiri. Terima kasih. Mudah-mudahan perbincangan ini dapat manfaat bagi Anda dan kita semua. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.